have a lifeline. It will show you everything you need to know. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dipan Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film terbaru yang ditunggu-tunggu, yaitu Final Destination Bloodlines yang dirilis pada tahun 2025 ini. Masih menceritakan kematian seseorang yang sangat mengerikan yang pastinya akan membuat kita parno dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Meskipun sudah berusaha menyelamatkan diri, tapi kematian akan tetap menjemput. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Kalau udah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Iris dan Paul. Pada hari itu, Paul menyiapkan kejutan untuk pacarnya, yaitu Iris, berupa makan malam romantis di gedung tertinggi yang baru saja diresmikan di kota mereka. Gedung tersebut bernama Sky Tower, dan malam itu bertepatan dengan acara pembukaannya. Sebagai pacar yang baik serta memiliki banyak koneksi, Paul berhasil mendapatkan undangan untuk menghadiri pembukaan Sky Tower berkat kenalannya. Hal itu membuat Iris sangat senang karena gedung tersebut tengah viral di TikTok dan ia memang ingin pergi ke sana. Anehnya, baru saja masuk, Iris sudah merasa tidak nyaman, terlebih lagi pada saat akan naik lift karena terlihat sangat penuh. Namun setelah dibujuk oleh Paul dan seorang operator lift, mereka pun akhirnya ikut juga. Meskipun kapasitas maksimal lift sebenarnya hanya 8 orang. Sky Tower sendiri telah selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal aslinya. Dan entah itu kabar baik atau buruk. Sesampainya di puncak gedung, mereka berniat mencari meja makan. Namun sayangnya, orang dalam yang sebelumnya menjanjikan tempat itu untuk Paul ternyata sudah tidak bekerja di sana karena baru saja dipecat pagi itu. Akibatnya, mereka tidak diizinkan masuk ke area meja makan. Meski begitu, mereka memilih pergi ke area bar tanpa diketahui oleh petugas. Di sana mereka menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Pada saat Paul pergi sebentar untuk mengambil minuman gratis berupa es teh, Iris tiba-tiba merasa mual karena takut akan ketinggian. Namun ternyata Iris sedang hamil 2 bulan dan ia belum sempat memberitahu Paul karena khawatir Paul tidak akan menerimanya. Di tengah kondisinya itu, Iris sempat ditenangkan oleh seorang penyanyi wanita yang sedang bersama dengan anaknya. Setelah kondisinya membaik, Paul mengajaknya naik ke atap gedung untuk mencari angin sebentar. Baru saja sampai di atas, Iris merasa ada yang aneh, disertai dengan beberapa kejadian janggal. Mulai dari seorang anak kecil yang melempar koin dari atas gedung hingga topi milik seorang wanita yang terjatuh tertiup angin. Meski begitu, Iris mencoba untuk tidak mempedulikannya. Di situ tiba-tiba Paul melamar Iris dan Iris akhirnya mengaku bahwa ia sedang hamil. Namun reaksi Paul justru bahagia karena ia merasa mereka akan menjadi sebuah keluarga. Iris pun menerima lamaran Paul dan mereka merayakannya dengan berdansa di dalam tower. Namun mereka tidak menyadari bahwa lantai dansa mulai retak akibat sebuah lampu kaca yang terjatuh. Ditambah lagi, sebuah tabung gas bocor karena ulah anak kecil tadi yang sebelumnya melemparkan koin. Semua orang di situ masih belum sadar dan terus berjoget. Hingga akhirnya kaca pun pecah dan orang-orang terjatuh satu persatu, termasuk juga Paul. Hal itu membuat semua orang panik dan berlarian ke sana kemari. Hingga terjadi ledakan di mana-mana. Orang-orang mencoba kabur lewat tangga darurat. Namun bangunan tersebut justru roboh dan menewaskan semua yang ada di tangga.
Setelah itu, sebagian orang mulai turun menggunakan lift. Namun, karena kelebihan beban, lift pun terjatuh, menghancurkan semua orang di dalamnya. Keadaan sempat membaik sebentar, lalu kekacauan kembali terjadi karena bangunan tersebut terbelah menjadi dua. Ditambah lagi, sebuah piano yang masih ada di atas terjatuh akibat koin yang dilempar oleh anak kecil tadi. Dan di situ menewaskan banyak orang, termasuk anak kecil itu sendiri yang tertimpa piano. Hanya tersisa Iris dan seorang anak kecil yang merupakan anak si penyanyi sebelumnya. Mereka berdua mencoba menyelamatkan diri, tetapi sayangnya gagal, sehingga keduanya pun harus tewas. Ternyata semua kejadian mengerikan barusan hanyalah mimpi yang dialami oleh seorang mahasiswi semester akhir bernama Stephanie. Selama 2 bulan ini, Stephanie mengalami mimpi yang sama sehingga ia kurang tidur dan nilainya menurun. Ia menceritakan kepada teman sekamarnya bahwa ia terus-menerus memimpikan seorang wanita bernama Iris. Dan nama Iris adalah nama neneknya. Namun sejak kecil, Stephanie tidak pernah bertemu dengannya. Karena tidak ada pilihan lain, Stephanie pun pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ia disambut oleh ayahnya. Stephanie kemudian mulai menceritakan mimpinya kepada sang ayah, yang tentu saja menganggapnya sebagai kejadian aneh. Setelah itu, adik dari Stephanie bernama Charlie turun dan bersiap pergi ke rumah saudaranya. Stephanie kemudian mengantarnya, dan di perjalanan ia bercerita semua masalahnya kepada Charlie. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah saudara mereka yang masing-masing bernama Julia, Bobby, dan Eric. Selain itu, Stephanie juga disambut oleh pamannya yang bernama Howard, serta bibinya yang bernama Brenda. Tanpa basa-basi, Stephanie langsung menanyakan kepada Howard tentang ibunya, yaitu Iris. Namun Howard memilih menghindari pertanyaan tersebut, hingga akhirnya Howard mengungkapkan bahwa Iris adalah wanita gila. Gara-gara Iris, ibu Stephanie menjadi hilang akal. Bahkan saat kecil, Howard dan ibu Stephanie pernah dikurung di rumah dan tidak diperbolehkan keluar. Meski begitu, Stephanie memohon kepada Brenda untuk memberitahunya yang sebenarnya. Brenda yang akhirnya luluh memberikan Stephanie petunjuk berupa sebuah surat yang mengarahkannya ke lokasi tempat tinggal Iris. Stephanie kemudian menuju ke rumah Iris yang saat ini berada di pedalaman hutan demi mencari sebuah petunjuk. Sesampainya di lokasi, terlihat bahwa rumah Iris sangat suram, bagaikan sebuah benteng. Melihat kedatangan Stephanie, Iris awalnya mengusirnya. Namun setelah mengetahui bahwa Stephanie adalah cucunya, Iris pun membolehkannya masuk. Sebelum mempersilahkan duduk, Iris mengecek sekeliling untuk memastikan keadaan aman. Setelah semuanya dirasa aman, Stephanie menceritakan bahwa ibunya, Darlene, telah meninggalkannya sejak ia berusia 10 tahun. Ia juga menceritakan tentang mimpinya, di mana ia melihat Iris tewas di sebuah gedung bernama Sky Tower. Iris pun mengungkapkan bahwa itu semua adalah kejadian nyata yang ia lihat melalui penglihatan. Pada saat itu, Iris yang berada di atap gedung mendapat penglihatan mengerikan yang memperlihatkan semua orang di dalam gedung akan tewas. Dengan cepat, Iris mencegah seorang anak kecil untuk melempar koin, serta menyuruh semua orang keluar dari Sky Tower. Berkat tindakan Iris, semua orang pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Sky Tower ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Namun ternyata, perbuatan Iris menyelamatkan semua orang justru tidak disukai oleh Maud. Sejak saat itulah, Maud mulai mengincar semua orang yang ada di Sky Tower, satu persatu. Iris berhasil bertahan dengan bersembunyi selama bertahun-tahun di dalam rumah. Bahkan ia telah menulis sebuah buku tebal layaknya skripsi tentang bagaimana cara mati di berbagai tempat, termasuk di rumahnya sendiri. Stephanie pun menjadi takut dan tidak percaya kepada Iris, yang kini ia anggap sudah gila.
Meski begitu, Iris memaksa Stephanie untuk membawa bukunya karena maut kini mengincar keluarga mereka. Iris sendiri tak berani keluar rumah karena yakin dirinya akan mati. Akhirnya, Iris pun nekat memberikan bukunya kepada Stephanie dan ingin membuktikan bahwa maut benar-benar mengincar mereka. Dan benar saja, Iris pun akhirnya tewas karena wajahnya tertusuk arah mata angin. Is a lifeline. It will show you everything you need to know. Kematian Iris membuat Stephanie trauma dan Iris pun dimakamkan. Saat itu juga Darlene, ibu Stephanie dan Charlie datang untuk takziah. Keesokan harinya, Stephanie mulai membaca seluruh isi buku milik Iris. Sementara itu, seluruh keluarga berkumpul di rumah Howard untuk memperingati kematian Iris. Bahkan Darlene juga turut hadir. Sementara itu, Stephanie masih sibuk membaca buku Iris yang memperlihatkan semua cara mati seperti yang ada di film Final Destination. Saat itulah Stephanie memiliki firasat bahwa akan ada yang tewas di rumah Howard. Howard kemudian menawarkan Darlene untuk tinggal di rumahnya saja daripada tinggal di mobil van. Namun Darlene menolaknya. Beruntungnya, saat sedang bermain trampolin, Darlene melihat ada garpu taman dan segera memindahkannya dari bawah trampolin. Tak lama kemudian, Stephanie datang dan maut pun mulai menjalankan tugasnya, yaitu dengan menghabisi Howard yang tergiling oleh mesin pemotong rumput. Kematian Howard membuat semua orang syok berat. Setelah itu, Stephanie mulai menjelaskan bahwa maut sedang mengincar semua keturunan Iris. Karena Iris sebelumnya berhasil selamat dari Sky Tower, yang seharusnya menjadi tempat ia tewas. Maka semua orang yang ada di sana seharusnya tidak ada. Berdasarkan pola yang sudah terjadi, orang yang akan mati selanjutnya adalah Eric, kemudian Julia, Bobby, dan berlanjut ke Darlene serta kedua anaknya. Tentu saja semua orang tidak percaya dan menganggap Stephanie gila. Darlene mencoba menenangkan anaknya dan menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Cerita kemudian berganti ke Eric yang bekerja di sebuah toko pemasangan tindik dan pembuatan tato. Setelah tokonya ditutup, Eric membuat tato untuk mengenang kematian ayahnya. Namun tanpa ia sadari, rangga penyangga terjatuh dan tersangkut di tindik hidungnya. Selain itu, toko mulai terbakar akibat cairan desinfektan yang tumpah. Keesokan paginya, Stephanie khawatir karena tidak mendapat kabar dari Eric. Ia dan Charlie pun mencoba mencarinya. Namun ternyata Eric masih hidup karena sebelumnya ia mengenakan jaket kulit tahan api dan hanya mengalami luka ringan. Pada saat berjalan pulang, Stephanie terus-menerus mengingatkan Eric agar berhati-hati, termasuk terhadap para bocah kecil yang sedang bermain bola. Tapi Eric tidak percaya dan justru mempermainkan semua peringatan Stephanie. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan Julia yang hendak jogging. Dan benar saja, dugaan Stephanie soal anak-anak yang main bola terbukti. Julia tidak sengaja terkena bola, lalu terjatuh dan masuk ke truk sampah. Eric dan Charlie berusaha menghentikan supir, namun si supir menggunakan headset, yang akibatnya nyawa Julia pun melayang. Ia tewas tergeprek. Kematian Julia membuat Stephanie bingung karena Julia belum seharusnya tewas menurut urutan. Fakta kemudian terungkap bahwa Eric bukan anak kandung dari Howard. Hal ini terjadi karena Brenda berselingkuh dan melahirkan Eric. Maka orang yang akan tewas selanjutnya adalah Bobby.
dan mereka harus mencari cara untuk mencegahnya. Stephanie kemudian teringat seseorang bernama JB yang disebutkan dalam buku milik Iris. Untungnya, Darlene mengetahui lokasinya, yakni di sebuah rumah sakit. Mereka semua pun segera berangkat, termasuk Eric yang ikut untuk menjaga Bobby. Dalam perjalanan, Darlene mengaku kepada Stephanie bahwa alasan ia meninggalkan keluarganya adalah agar mereka bisa hidup normal. Sebab saat bersama dengan anak-anaknya, Darlene terus-terusan melihat maut yang mengincar keluarganya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan JB. Ternyata JB adalah anak dari seorang penyintas yang berhasil selamat di masa lalu. Berkat kejadian itu, JB yang beranjak dewasa menjadi dekat dengan Iris dan bahkan membantunya membangun benteng perlindungan. JB memberikan dua cara untuk menghentikan maut. Pertama, dengan mati dan dihidupkan kembali oleh dokter, atau kedua, dengan menghabisi nyawa orang lain yang memiliki sisa hidup panjang. Namun saat ini, JB sudah pasrah dan ingin menghabiskan hidupnya dengan tenang, sehingga ia menolak untuk membantu lebih jauh. Di tengah kebingungan, Eric dan Bobby meninggalkan mereka bertiga. Eric berniat membunuh Bobby dan menghidupkannya kembali. Kebetulan mereka berada di rumah sakit dan banyak dokter yang bisa membantu. Eric kemudian membeli makanan kacang karena ia tahu Bobby memiliki alergi kacang. Sedikit saja bisa membuatnya tewas. Mereka masuk ke ruangan yang memiliki alat medis bernama MRI. Namun alat tersebut secara tidak sengaja menyala karena pintunya tertutup terlalu keras. Tanpa mereka sadari, alat MRI itu meningkatkan daya magnetnya sehingga semua benda logam tertarik, termasuk semua tindik di tubuh Eric. Yang akhirnya Eric pun tewas karena terhempit dan tertusuk kursi roda logam. Sementara itu, alergi Bobby semakin parah. Ia berhasil selamat dengan mengambil penawar dari tangan Eric. Namun seorang perawat membuka pintu ruangan dan paron logam dari mesin vending tertarik oleh magnet yang menyebabkan menembus kepala Bobby hingga hancur. Mereka yang menyaksikan sangat syok, terutama Stephanie yang menyadari bahwa Eric tewas karena main-main dengan maut. Kini tersisa Darlene dan kedua anak-anaknya. Satu-satunya cara selamat adalah dengan bersembunyi di benteng milik Iris. Darlene berniat menghabiskan hidup di sana agar anak-anaknya bisa hidup normal. Namun tanpa mereka sadari, koin Iris yang ada di dalam buku terjatuh dan ditemukan oleh seorang nenek-nenek. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di benteng. Stephanie merasa maut sudah mulai mengincar Darlene. Ia pun nekat menerobos masuk, namun mengalami kecelakaan hingga sabuk pengamannya macet. Sementara itu, maut mulai menjalankan aksinya dan meledakkan rumah Iris. Ledakan itu membuat Stephanie tenggelam. Di sisi lain, Darlene yang terluka parah berhasil menyelamatkan Charlie yang tertimpa pohon. Tak lama kemudian, Darlene pun tewas karena tertimpa tiang listrik. Charlie kemudian menyelamatkan Stephanie, namun Stephanie terus bergerak yang menyebabkan pisaunya jatuh. Pada saat mencoba mengambilnya, Charlie tidak sengaja terkena pisau dan hampir kehilangan jari. Keadaan Stephanie semakin lemah hingga akhirnya ia tewas kehabisan nafas. Namun Charlie berhasil menyelamatkannya dan Stephanie pun berhasil bangkit dari kematian. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke kehidupan normal.
Charlie dan Stephanie kini bisa hidup tenang karena kutukan maut telah hilang. Pada hari itu, Charlie bertemu pacarnya. Kebetulan ayah pacarnya adalah seorang dokter. Ia mengetahui kejadian yang menimpa Charlie dan Stephanie. Ternyata Stephanie sebelumnya hanya pingsan karena kehabisan nafas. Di waktu yang sama, nenek-nenek yang sebelumnya menemukan koin tidak sengaja menjatuhkannya ke rel kereta. Sebuah kereta melaju kencang menuju arah tempat Charlie dan Stephanie berada. Tak lama kemudian, firasat Stephanie menjadi kenyataan. Mereka berdua pun tewas tertimpa muatan kereta berupa kayu jati raksasa. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Final Destination Bloodlines. Jadi intinya dalam film ini, berhati-hatilah pada saat membawa koin, oke? Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.